Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak Pak De. Sarman, Damang Pak Iya, Sarman. alhamdulillah sehat, Pak De. Ya, Pak De, kita apa kabarnya? alhamdulillah sehat. Kita Iya, baru bertemu ya. alhamdulillah iya, Pak De. Kita nunggu yang lain Pak Sarman. Punten Pak De, ini Ya. ada beberapa CGP yang ada kendala. Oh, kenapa katanya? Link Gmeet-nya belum muncul ya. Oh, belum muncul. Iya, link Oh, coba Gmeet-nya belum saya muncul. cek dulu ya sebentar. Iya, Saya iya, cek Pak dulu. De. Lucu banget, Bapak. Assalamualaikum, Pak Haji, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa masuk Pak Haji ya semua ya. Pakai Assalamualaikum. manual Pak yang melalui LMS belum Link bisa. ya, link ya. Iya, melalui link. Ya nanti tetap ya nanti loginnya tetap di LMS, khawatir tidak terbaca oleh sistem gitu ya Pak, Bapak Ibu. Belum nemu itu Pak. Iya Pak. Iya. Ya nanti kalau sudah bisa login lagi lewat LMS, khawatir tidak terbaca oleh sistem. Siapa? Ya. Baik, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama baru bertemu ya. Ya, Ada yang masih belum masuk kira-kira? Siapa ya? Pak Sarman, siapa yang belum masuk ya kira-kira? Pak Muhammad Oh ya Pak, Haji. Cahya. Muhammad Cahya. Muhammad Cahya, iya betul. Pak Cahya ya. Bu Jenny udah ada Bu Jenny?
Bun. Baik, dibantu woro-woro ya, Pak Sarman sama Bu Samira. Bu Samira udah masuk Siap, belum? siap Pak Haji. Siap. Ya. Kita mulai sebentar lagi ya. Ini tuh lagi pada di mana? Di sekolah atau udah pulang? Di sekolah, Pulang. Pak. Ya masih di sekolah. Masih di sekolah, Saya Pak. udah pulang. Oh iya. Pak Suparjo kelihatannya masih di sekolah. Pak Irwanda juga Iya, sama. Sekolah, Pak. Bu Sri di mana Bu Sri? Pak Dindin di sekolah Pak? Udah di rumah? Atas di rumah. Alhamdulillah. Pak Dindin. Terus siapa lagi? Oh Bu Siti Aeni. Bu Mira tuh udah masuk. Kita jumlahnya berarti ada 11 ya? 10. Awalnya 12 karena Bu Dia kan mengundurkan diri. Jadi 11. Pak Irfan sudah masuk Pak Irfan? Belum Pak. ya? Pak Irwan, Pak Irfan belum Pak? Pak Irfan ya Pak Irfan. Belum Pak Irwan. Pak Irfan Effendi. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Siap, Pak. Sama kakaknya lalu udah cantik karena kau baca kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai. Apakah di kelas ini sudah terpilih ketua kelas atau belum? Sudah. Kelompok Oh, juga, sudah. Pak. Iya, sudah, Pak. Siapa ketua kelasnya? Pak Haji Suparjo. Oh iya, baik. Jadi secara teknisnya saya kasih gambaran Pak Suparjo ya. Jadi nanti setiap pertemuan secara sinkronus atau virtual, maka yang memimpin jalannya acara atau sebagai host itu nanti bisa secara bergantian begitu. Jadi silahkan untuk perdana dipimpin oleh host. Jadi host itu punya tanggung jawab memimpin acara. Yang pertama tentu seperti biasa ya Pak, dibuka dengan basmalah, berdoa, kemudian nanti host juga harus menugaskan kepada rekan sejawatnya untuk mencairkan suasana ya supaya konsentrasi dengan ice breaking secara virtual begitu ya. Nanti bisa secara bergantian. Nanti baru diberikan kesempatan kepada fasilitator untuk memandu kegiatan pokok. Saya kira tergambar ya. Jadi kita akan cobakan siang hari ini sebagai permulaan. Sambil nanti juga Bapak Ibu, rekan-rekannya yang belum hadir, mohon diingatkan begitu. Ya,
Silakan Pak Suparjo. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya warahmatullahi hormati wabarakatuh. Bapak Fasilitator, yang saya hormati Bapak pengajar praktek, yang saya hormati rekan-rekan guru hebat dalam calon guru penggerak angkatan 11 ini. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang menjelang sore ini kita masih diberikan nikmat, wabil khusus nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa beraktivitas dalam rangkaian calon guru penggerak. Semoga apa aktivitas kita menjadi catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman guru hebat yang saya hormati dan banggakan, bahwa pada pertemuan perdana ini kita akan belajar secara virtual dengan tema yaitu komunikasi. Di forum komunikasi ini kita akan membahas masalah tentang modul 1, yaitu masih refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai acara materi pada hari ini, kita buka secara bersama acara kita. Semoga dengan pembacaan doa yang insya Allah akan kita bacakan bersama, nanti acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita buka saja acara kita pada hari ini dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kami persilakan kepada Bapak Fasilitator untuk menyampaikan materi. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Suparjo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati rekan-rekan pengajar praktik Pak Sarman dan Bu Samira yang berkenan membersamai, dan Bapak Ibu CGP yang saya banggakan. Insya Allah kita akan coba memulai agenda ini dengan lebih cair begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ke depan kalau karena sudah diawali ya nggak apa-apa. Tapi ke depannya nanti sesuai dengan harapan saya, acara ini akan dipandu oleh host, dan host itu akan diatur secara bergantian oleh ketua kelas. Silakan. Nanti dibagi-bagi tugasnya, ada yang jadi host, kemudian ada yang membaca doa, memimpin doa, ada yang ice breaking gitu. Silakan saja ya, Pak Suparjo ya, nanti ke depannya silakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang ya. Saya ingin coba untuk berkenalan terlebih dahulu ya di antara kita semuanya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu sekalian udah saling mengenal atau bertemu secara langsung atau belum? Sudah saling mengenal melalui Zoom, begini Pak. Oh, Iya. jadi bikin Zoom secara inisiatif begitu ya? Iya Pak, diperantarai oleh Bersama Pak Sarman. Ya, bagus sekali ya. Alhamdulillah. Bersyukur kalau memang sudah saling mengenal ya. Namun sekarang karena ini adalah momen ya perdana, maka kita akan saling mengenal secara keseluruhan ya. Bapak Ibu izin memperkenalkan diri. Nama saya Ade Saripudin, biasa dipanggil dengan Pak Ade. Saya domisili hari ini di Purwakarta, tetanggaan kita Pak ya Bu ya. Di Purwakarta, lebih tepatnya di Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Cisere. Kemudian tugas
atau berdinas saat ini di salah satu sekolah swasta SDIT Cendekia Purwakarta, bertugas sebagai kepala sekolah. Kemudian beberapa amanah yang sudah saya lakukan, diantaranya pada saat angkatan kelima pendidikan guru penggerak, saya waktu itu diamanahkan sebagai pengajar praktik angkatan 5. Kemudian angkatan 9, saya juga diamanahkan saat itu sebagai fasilitator. Waktu itu saya diberikan amanah 2 kelas, ya, Purwakarta dan Pangandaran, 26 CGP. Alhamdulillah tugas itu sudah tuntas. Namun di angkatan 11 ternyata saya diberikan amanah kembali. Saya juga tidak menyangka ya Bapak Ibu ya. Mungkin ya ini jalan takdirnya. Saya diberikan amanah 1 kelas khusus untuk CGP di Karawang, tetanggaan ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya juga beberapa kawan ya, sahabat juga banyak ya di Karawang, termasuk dosen Sivitas Akademik. Nah, kemudian apalagi ya, saya istri 1, anak 4, anak saya udah 4, ya. Jadi nikahnya nikah muda Bapak Ibu ya waktu itu, usia 23 tahun udah nikah. Maka di usia 33 tahun saya sekarang sudah punya 4 anak. Gitu. Saya kelahiran 91, jadi usia baru 33 tahun. Ya. Dan diangkat kepala sekolah di usia 30 tahun. Termasuk kepala sekolah termuda mungkin di Purwakarta waktu itu ya. Dan sekarang pun ya kalau bergaul dengan para kepala sekolah ya paling muda Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti ya yang muda tidak bisa berkarya ya. Saya juga belajar banyak kepada kepala sekolah yang terdahulu yang sudah malang melintang. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu perkenalan saya. Namun saya juga ingin tahu ya secara singkat masing-masing untuk memperkenalkan diri. 1 menit lah cukup ya, sesingkat-singkatnya lah. Minimal nama, kemudian domisili, ya bertugas di mana, keluarganya, anak istri, anaknya, minimal itu ya. Saya kira cukup ya. Saya ingin memulai dari absen yang pertama ya, Bapak Ibu. Dari PP-nya Ibu Mira, silakan untuk Ibu Jenny. Bu Jenny. Bu Jenny udah hadir? Oh, kayak lagi di sekolah nih, Bu. Iya, terdengar suara saya? Assalamualaikum. Jelas, sangat jelas. Silakan Ibu. Boleh. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Jenny Zirulahi Reka Zuhal. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 3 Karawang. Domisili saya itu di Karangpawitan, Kepuh Karangpawitan, sekitar 10 menit dari sekolah. Keluarga saya, alhamdulillah suami ada, anak saya 2, yang pertama usia 7 tahun, yang kedua 2 tahun. Saya mengampu pelajaran saat ini adalah prakarya dan kewirausahaan, Bapak. Mungkin cukup. Oh, di sini ada yang saya kenal cuman Bulia aja, kita teman sekolah dulu satu SMP. Oh, Masya Allah. Gitu Ketemu lagi di sini, di CGP. Bu Jenny mah kayaknya bukan asli Karawang ya? Saya lahir besar tinggal sekarang di Karawang, Bapak. Ya, maksudnya aslinya di mana? Saya asli Karawang, Pak. Oh, Karawang. Mohon, tapi upami Bapak mati Tasik. Oh iya, siap. Baik, terima kasih Bu Jenny. Ya, sama-sama. Berikutnya saya ingin ke Ibu Nur Asyiyah Pujiwati. Mangga Bu Nur. Halo Bu Nur.
Nah, Ya, silakan. Pak, terdengar suara saya? Jelas, sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurasia Pujiwati, tapi biasa dipanggil dengan Ibu Puji ya. Kalau panggilan Nur tuh malahan saya kadang-kadang siapa ya gitu, karena terbiasa dipanggil sehari-hari dengan nama Puji, Pak. Oh, Masya Allah. Saya bersekolah di SDN Karangwetan 3 di Johar, di sekitar belakang perumahan Gading Elok 1. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Anak yang pertama 2 perempuan, 1 laki-laki ya. Yang pertama SMP, yang kedua SD, yang kebetulan yang paling bontot itu anak laki-laki baru usia 4,5 tahun, Pak. Cukup Pak, gitu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu Nur. Berikutnya Pak Irfan Effendi sudah hadir? Oh, tidak hadir ya, nampaknya belum hadir ya. Berikutnya Bu Sri Ginanjar. Silakan Bu Sri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ginanjar. Biasanya di sekolah saya dipanggilnya itu Gina. Saya dinas di SMK Negeri Pertanian Karawang, Pak. Untuk mengampunya mata pelajaran produktif pertanian, khusus di produktif pertanian. Dan sekarang saya merangkap juga sebagai kepala program studi, Pak, di SMK Pertaniannya. Kemudian saya untuk keluarga, alhamdulillah sudah berkeluarga, anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Untuk domisili tempat tinggal sama, saya tempat tinggal di daerah Karawang di Palumbon Sari, tapi untuk sekolah itu di daerah depan Auto 2000 kalau SMK Pertanian. Mungkin Bapak Ibu kalau lewat jalur utama sebenarnya di masih daerah Johar juga. Nah, mungkin itu perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sri. Berikutnya Bu Lia Andriani. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Lia Andriani. Saya bertugas di SDN Pinayungan 1, Truk Jambe Timur. Domisili saya 100 meter dari sekolah tempat saya bertindak ya. Dekat sekali. Namun saya baru pindah ke situ baru dari tahun 2020. Sebelumnya saya dinasnya agak jauh di daerah Pangkalan. Saya saat ini seorang ibu rumah tangga di rumah dengan anak 2, laki-laki semua. Yang pertama usianya 14 tahun, yang bungsu itu baru 6 tahun. Saya lama berdinas itu terhitung sudah 14 tahun masa kerja. Saya kelahiran 86, satu alma mater sama Ibu Jenny di SMP. Itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ini PP-nya Bu Pak Sarman ya. Coba Pak Cahya silakan, Muhammad Cahya Rizky. Sudah hadir? Oh, ada ya. Silakan Pak. Baik Pak, terdengar suaranya? Jelas, sangat jelas. Baik. Bapak lagi di hotel ya? Ini background-nya aja Pak, biar lebih enjoy gitu. Betul. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan Bapak Fasilitator sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu dan bisa membersamai kita dari awal hingga akhir. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Cahya Rizky. Lahir di Ciamis, namun merantau ke Bandung dan besar di Bandung.
namun sekarang saat ini ditugaskan di SMP Negeri 1 Pakis Jaya, Kabupaten Karawang. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya, letak geografis dari Pakis Jaya itu seperti apa. Perjalanan dari Bandung hingga ke Karawang kurang lebih 5,5 jam kalau misalnya pakai naik motor. Kemudian juga untuk usia alhamdulillah menginjak 28 tahun, 24 Oktober 1995. Alhamdulillah di sini saya bisa mengikuti calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, mengingat berbenturan dengan PPG juga Pak. Dan alhamdulillah dalam keadaan istri sedang hamil 4 bulan, anak pertama, mudah-mudahan bisa sukses semuanya Pak. Insya Allah. Amin. Doanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Cahya ya, sehat selalu untuk istrinya. Kayaknya Pak Cahya paling muda nih ya, 28 tahun. Baik. Anak pertama, kedua Pak? Anak Siapa, pertama, Pak? anak pertama atau kedua? Saya anak kedua Pak. Enggak, yang sedang hamil? Oh ya, Istri? tadi disebutkan anak pertama Pak. Oh, pertama ya. Oh iya. Ya, soalnya nikahnya baru pengantin kemarin. baru. Benar kan, pengantin baru ini mah. Baik, terima kasih Pak Cahya. Berikutnya Pak Dindin Wahyudin Hidayat. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan, nama saya Dindin Wahyudin Hidayat. Saya dinas di SDN Tambak Sari 2, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Istri baru 1, anak baru 2. Mudah-mudahan kalau istri tidak nambah ya Pak ya. Oke, terus saya Pak alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Ya, dekat dengan Cendikia. Oke. Tetanggaan ya. Ya, sama Pak Dr. Agus Muharam. Iya. Hebat. Iya. Saya anak apa sih? Mahasiswanya Pak Dr. Agus Muharam. Apalagi ya? Ya mungkin sementara cukup segitu aja dulu, Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Dindin. Wah, Pak Dindin ternyata historinya di UPI ya. Iya. Itu kemarin ketemu Pak Dr. Anggi nah, katanya. Iya. Salam dari Pak Dindin. Ya Pak Dr. Anggi itu selalu monitor terus. Pak Dr. Anggi itu teman badminton saya. Iya, Pak Dr. Anggi. Baik, terima kasih Pak Dindin ya. Iya, sama-sama. Berikutnya Bu Neng Nani Aini. Neng Nani Aini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Neng Nani Aini, instansi dari SPN 3 Tirtajaya, asal dari Bandung Barat, Padalarang Bapak Ibu. Namun sekarang ditugaskan di Tirtajaya Karawang. Sudah 3 tahun berdomisili di Malaka, Pisang Sambo, Karawang. Saya alumni dari IKIP Siliwangi Bandung tahun 2019 Bapak Ibu. Saya sudah berkeluarga, alhamdulillah sudah dikaruniai anak baru 1. Kemudian mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini teh panggilan Neng, Nani atau Aini? Bapak Ibu, karena Neng terlalu banyak, jadi saya paling senang kalau dipanggil Nani. Oh iya, baik. Siap. Bu Nani, terima kasih Bu Nani ya. Saya tanyakan jadi enak ya manggilnya. Bu Nani, terima kasih ya. Berikutnya Pak Irwanda Aristia, mangga Pak. Iya Pak, terima kasih banyak kesempatannya bisa berkenalan dulu ya Pak ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak-Bapak edukator yang telah memberikan kesempatan untuk bisa berkenalan, bisa mengenal teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang hebat-hebat luar biasa, yang betul-betul menjadi guru saya semuanya yang ada di sini gitu kan. Ya, perkenalkan nama saya Irwanda Aristia, lahir di Wonogiri, Jawa Tengah, 16 Februari 1985, besar di Rangkas Bitung, Banten, kuliah di Bandung, dan sekarang menetap di Kabupaten Karawang, tepatnya di Kecamatan Pakis Jaya. Untuk instansi yang sekarang saya bertugas di SMKN 1 Pakis Jaya, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan kebetulan diberikan tambahan pekerjaan yaitu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri dan Masyarakat. Bapak Ibu, mungkin itu saja dulu perkenalan dari saya. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa membantu saya dan kita saling membantu untuk betul-betul mensukseskan kegiatan CGP Angkatan 11 ini kita lolos bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya berapa Pak Irwan? Saya anak mau 3 Pak. Oh, mau 3. Yang sudah besar mau masuk SMK, yang kedua itu sekarang mau naik kelas 3, dan yang ketiganya baru mau keluar Pak. Sekarang usia 8 bulan di kandungan. Alhamdulillah, Masya Allah. Lancar, sehat-sehat ya. Amin Pak, amin. Baik, berikutnya Pak Suparjo. Ini sepertinya Pak Ketua kelas ini yang paling senior dari di antara kita. Kepada Pak Suparjo, kami persilakan. Siap, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Suparjo. Asli Pak, sebenarnya Pakis Jaya. Nama aja Suparjo, bukan orang sono. Ya, asli kelahiran Pakis Jaya. Tepatnya di Dusun Pegadungan, Desa Telaga Jaya. Alhamdulillah Pak, posisi saat ini kepala sekolah dari tahun 2018. Sudah 1 periode 4 tahun. Mudah-mudahan waktu itu pendidikan kepala sekolahnya di Cianjur Pak. Nah, di SD paling utara Pak, perbatasan dengan Kalimantan, Laut Pakis Jaya, perbatasan dengan Laut Kalimantan. 2 kali mutasi semenjak jadi kepala sekolah. Pertama di SDN Teluk Buyung 1, dan yang sampai saat ini masih di SDN Tanjung Pakis 1 Pak. Usia kayaknya memang saya paling tua ini Pak, kelahiran 78, alhamdulillah, anak 3, sekarang profesi tambahan menjadi pengelola Universitas Terbuka Pak, UT, jadi ketua Pokjar, kelompok belajar Universitas Terbuka yang ada di Pakis Jaya dengan UPJJ-nya Jakarta Pak. Mungkin itu Pak, mohon bimbingannya, walaupun senior mungkin agak gaptek nanti dari Bapak, kami harapkan ilmu-ilmunya. Kurang lebihnya saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ternyata kepala sekolah ya Pak Suparjo, sama dengan saya. Dan waktu itu pun kami juga sama Pak, waktu pendampingan di Angkatan 9, itu saya ada sekitar 3 orang itu kepala sekolah. Iya Pak. Karena memang dituntut harus mengikuti guru penggerak, akhirnya mengikuti. Hanya waktu itu memang para kepala sekolah muda justru yang baru masuk gitu. Iya. Kalau Bapak berapa tahun lagi menuju ini? Kalau regulasi yang ada di SK itu sampai 4 kali Pak, karena sudah pendidikan calon kepala sekolah waktu itu di Cianjur Pak. Iya. Sudah mendapat sertifikat
calon kepala sekolah dari yang di Cianjur itu Pak, P4TK ya, P4TK. P4TK Cianjur. Berapa tahun lagi pensiun? Masih lama Pak, Masih lama ya? 78, iya. Oh 78 ya. Iya, 78 Pak, kelahiran 78. Masih muda. Iya Pak, siap Pak. Semangatnya selalu muda. Siap Pak, amin, amin, amin. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita kompleks ya, ada yang Iya Pak. dari rentang usia gitu ya, beragam gitu. Baik, terima kasih Pak Suparjo. Berikutnya yang terakhir, saya persilakan kepada Ibu Siti Ayani Farhanah. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Aini Farhanah, bisa dipanggil Aini. Saya asli putri daerah Karawang ya Pak. Asli dari Karawang, sekarang berdomisili di tempat tinggal, ikut ke tempat tinggal suami di Pedes, di Kecamatan Pedes yang dekat dengan laut dari Sungai Buntu itu. Instansi sekolahnya di SMA Negeri 1 Pedes, mengampu mata pelajaran bahasa Arab. Ya, anaknya alhamdulillah anaknya 2. Ya, yang satu sudah SD dan yang satu lagi mau masuk TK. Jujur Pak, tadi di awal saya agak kaget mendengar usia Bapak dan ternyata lebih muda dari saya. Oh gitu? Iya, ternyata lebih muda dari saya, tetapi sudah mempunyai sudah sampai pada pencapaian yang luar biasa gitu Pak. Sedangkan saya jadi agak insecure gitu Pak. Oh nggak apa-apa Bu. Iya seperti itu Pak. Mohon bimbingan dan arahannya ya Pak ya. Ya, insyaallah. Salam kenal untuk semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni ya. Ternyata ahli bahasa Arab nih ya. Luar biasa. Jadi kita kompleks ya, dari rentang usia, jenjang sekolah juga sama ya. Ada SD, SMP, SMA, SMK bahkan ya. Kalau TK tidak ada ya, kita tidak ada ya TK. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perkenalannya. Saya ingin coba masuk kepada konten hari ini, agenda pokok hari ini. Kita akan berdiskusi. Sebetulnya dalam pendidikan guru penggerak ini, kenapa ada momen pertama ya secara virtual, sesi diskusi, eksplorasi konsep, forum diskusi itu sebetulnya untuk wadah kita. Pertama adalah saling mengenal ya satu sama lain. Kemudian juga menjelaskan arah pendidikan guru penggerak ke depannya seperti apa, schedule time dan agenda-agendanya. Maka saya ingin sedikit menjabarkan sebelum saya nanti akan mohon izin untuk share screen. Bapak Ibu sekalian, harus dipahami dulu yang pertama ya bahwa kita harus mindset kita ini harus clear dulu ya. Jangan sampai Bapak Ibu masuk di area ya, pendidikan guru penggerak dengan keterpaksaan ya, dengan segala sesuatu yang membebani pikiran. Itu nggak akan betul Pak ya. Jadi belum apa-apa kita udah mulai melakukan berkegiatan ya pendidikan, kita udah berat gitu di awal. Ini tidak akan betul. Maka saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian luruskan niatnya ya, mindset kitanya perbaiki ya. Kalau berbicara tentang kesibukan satu sama lainnya, activity, saya kira Bapak Ibu lebih sibuk ya daripada orang-orang gitu. Ada yang tugasnya dengan tadi, ada yang wakasek, ada yang sebagai guru, ada yang sedang PPG, ya, belum lagi di rumah istri hamil dan sebagainya ya, mau melahirkan dan sebagainya. Ini kompleks sekali. Tapi kalau kita pembawaannya tenang ya, enjoy gitu, ya dibawa happy gitu, insya Allah segala sesuatunya akan mudah. Nah Bapak Ibu sekalian, agenda kita itu sebetulnya ada 2. Ada asinkronus, ada sinkronus.
Asinkronus itu adalah bagaimana Bapak Ibu secara mandiri ya bisa mengakses semua pembelajaran di LMS. Bapak Ibu explore, Bapak Ibu membaca ya, kemudian menyaksikan video, melakukan refleksi ya, mengisi dan sebagainya. Itu asinkronus. Termasuk juga Bapak Ibu ketika mendapatkan treatment pendampingan dari pengajar praktik gitu. Itu asinkronus, termasuk juga saat lokakarya. Nah, agenda kedua adalah sinkronus Bapak Ibu. Sinkronus ini adalah ruang belajar melalui virtual yang dilakukan di beberapa alur Merdeka khususnya. Pertama, kalau eksplorasi konsep itu hanya di awal aja Bapak Ibu. Dari semua modul itu cuman sekarang doang kita ada virtual, ada pembelajaran sinkronus ya, ada tatap maya seperti ini cuman hari ini doang. Kedepannya Bapak Ibu itu hanya ruang kolaborasi aja, rukol 1, rukol 2, dan terakhir adalah elaborasi pemahaman bersama instruktur, itu aja. Cuman sinkronus itu. Jadi kalau eksplorasi cuman sekarang aja di awal, di modul 1.1. Kedepannya Bapak Ibu cuman rukol 1, rukol 2, dan elaborasi pemahaman dengan instruktur. Kalau di elaborasi itu lebih sebentar ya, cuman 2 JP kalau tidak salah. Nah, sedangkan di rukol itu setiap pertemuannya 3 JP. Kurang lebih kalau jam normal itu 2 jam seperempat ya. Sedangkan di elaborasi cuma 1 jam, berarti hanya 2 JP. 1 jam kurang lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kemudian berikutnya saya berharap Bapak Ibu, karena ini mumpung awalan. Jadi Bapak Ibu sudah mulai secara disiplin gitu, mengikuti timeline. Kayak makanya saya suka bawel ya di grup. Bapak Ibu hari ini ada ini, besok ini. Maksud saya adalah jangan sampai Bapak Ibu nggak mengakses gitu. Kalau hari ini diminta untuk mengakses mulai dari diri, silahkan. Mulai dari diri dibuka, dibaca, dipelajari. Setelah itu kalau ada isian diisi gitu. Masuk di berikutnya juga sama. Kalau ada tagihan, maka silakan dipenuhi seperti itu. Jangan sampai di nanti-nanti. Masih lama ini, nanti due date-nya memang masih lama, nanti Itu akan numpuk Bapak Ibu, pengalaman ya. Jadi sebisa mungkin diselesaikan secepatnya gitu. Misalkan kita habis rukol nih Bu ya, rukol 1. Kalau ada tagihan yang harus di-upload ya silakan selesaikan langsung gitu, tuntas gitu. Begitu ya. Nah, ini salah satu mohon maaf saya izin ke belakang sebentar. Ya, Bang, silakan. Fleksibel aja ya, enggak apa-apa, silakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu arahan saya pertama ya, sebelum nanti lebih jauh Bapak Ibu melakukan perjalanan. Mangga mau ngopi, mau ini juga ke kamar mandi, fleksibel aja silakan ya, enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sekarang akan share screen, mohon izin ya. Mohon izin. Bapak Ibu kita ini aja ya, enjoy aja. Kalau ada yang ingin sambil nyeduh kopi ya, bikin teh silakan aja. Karena suasana siang ini ngantuk. Kadang-kadang jam kredit jam segini tuh Pak. Makanya saya ingin nanti pertemuan berikutnya di rukol 1, 2, nah nanti dibikin ice breaking ya, nanti ditugaskan tuh siapa yang memandu ice breaking biar nggak ngantuk. Baik Bapak Ibu, nah saya mohon izin share screen ini ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum Pak, belum. Oh iya. Sebentar. Nah. Sudah. Ada ya? Ada. Cukup jelas tidak? Baik ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada modul 1.1 hari ini kita masuk di eksplorasi konsep ya.
forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Nah, durasinya hanya 2 JP. Jadi 1 JP-nya itu Bapak Ibu ya 45 menit. Jadi kalau kita tadi mulai jam 1:30, kita akan berakhir di pukul 3, seperti itu. Hitungan yang lain juga sama, di rukol, dielaborasi dengan instruktur juga sama. Hitungan JP-nya 45 menit. Dengan instruktur lebih singkat ya, begitu. Kemudian, sebentar. Mohon maaf. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nggak bergerak ya, bergerak ya. Pak, belum berubah. Belum berubah ya, sebentar. Belum. Kenapa? Sebentar. Sebentar ya, ini ada trouble. Pak Parjo sambil latihan drum band itu? Iya Pak, lagi mantap. drum band Pak, sekolah ada latihan drum band. Iya. Proyek kan itu ya, Samen, banyak panggilan mungkin. Biasa Pak. Iya, mantap. Sebelum kebeli SD drum band. Iya ada Pak. Iya. Ini tapi tidak bergerak ya, sebentar. Kayak ke freeze ya. Sebentar Bapak Ibu. Baik, sebentar. Ini kadang-kadang kalau lagi virtual ini ada aja gangguannya ya. Iya, betul. Komo mau pada ujian banyak sidang apa? Wah, geus kesangan we nya Pak. Leres. Sebentar. You can nggak bisa berubah sebentar. Baik Bapak Ibu sekalian, oke. Masih tetap nggak berubah ya? Berubah tidak? Tetap Pak. Masih di slide. Iya Pak, masih. Oke, baik. Coba. Bentar. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada sesi diskusi kali ini, bentar. Bu Pak Sarman masih on stay tidak Pak? On Pak, on stem ya. Oke. Yes. Boleh bantu saya tidak Pak share screen? Ini ada masalah Boleh. di. Boleh Pak, boleh. Oh ya baik. Saya kirim filenya ke Bapak ya. Siap Pak, siap. Pak Sarman on the stage Pak, Insya Allah siap membantu. Masya Allah. Baik, terima kasih. Mohon mangga. Sebentar. Saya udah kirim ke Pak Sarman ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam eksplorasi konsep kali ini, sambil menunggu yang Pak Sarman ya. Nah, paket modul 1 ya, modul tentang refleksi filosofi pendidikan
Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajaran forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Fasilitator saya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, kompetensi lulusan yang dituju. Mas Arman udah bisa? Halo, Pak Arman bisa? Halo Pak, bisa Pak, ini sedang proses Pak. Oh, Share screen ya Pak ya? Ya, share screen. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sambil jalan aja ya, sambil nunggu yang share screen Pak Sarman. Kompetensi lulusan yang dituju dari modul ini Bapak Ibu ya, yang pertama, guru penggerak harus memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Gitu. Kemudian capaian umum modul, tadi lulusan yang dituju, sekarang capaian umum modul ini ada 2. Pertama, CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan KHD dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional saat ini. Yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Itu. Nah, adapun capaian baik. Terus Pak, sudah Pak? Ya, boleh lanjut slide-nya. Oh, lanjut, oke. Nah, capaian khusus modul, Bapak Ibu sekalian, kurang besar sepertinya Pak, kurang jelas. Yap. Capaian khusus modul itu ada 3. Yang pertama, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Dan yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita mengetahui dari awal goals-nya itu yang didapatkan oleh kita di modul ini apa. Nah tadi poin-poinnya sudah jelas. Baik secara umum, khusus, ataupun yang dituju. Berikutnya Pak. Sudah Pak? Pak nggak berubah? Nggak berubah? Nggak berubah. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah belum pindah ya. Saya nggak tahu tiba-tiba laptop saya nggak bisa ini di Gimit nggak bisa buka. Oh ya, ke atas dulu, ke atas ya, ke atas. Oke, oh ya ke bawah, sorry. Terus yang tadi, yang nomor nah, tujuan ke atas. Ke atas dikit. Nomor 5. Nomor 5. Oh, nomor 5. Oh, 5. Tujuan pembelajaran kita, Bapak Ibu ya, hari ini adalah peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran KHD dalam forum diskusi. Berikutnya, Pak. Terus berikutnya. Ke bawah. Kesepakatan. Nah, baik. Bapak Ibu CGP yang saya hormati dan saya banggakan, jadi kita harus menyepakati ya kesepakatan belajar di ruang kolaborasi ke depannya di RUPOL atau secara pertemuan virtual.
Jadi kesepakatan ini yang akan kita yakini oleh semua sebagai kesepakatan bersama saat belajar. Boleh, kita akan coba runut ya Bapak Ibu, ini mah hanya gambaran saja. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju ya? Oke. Berpikiran terbuka dan saling menghormati, oke? Oke. Setuju ya? Setuju. Baik. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Setuju ya? Setuju. Oke, baik. Keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Betul? Siap? Betul. Oke. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Siap. Setuju. Sepakat. Mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Setuju ya? Harus. Setuju. Nah, baik, ada tambahan nggak yang lainnya? Silakan Bapak Ibu. Nggak? Kita sepakati. Karena ini perjalanannya masih lama ke depan ya, cukup. Boleh? Ada tambahan? Cukup lah ya. Cukup mewakili semuanya lah, Pak, dari semuanya. Saat bagaimana kalau yang lain cukup? Pak Suparjo, yang lainnya? Cukup Pak, cukup. Pak, ada tambahan? Baik, kalau cukup. Boleh silakan. Pak, gimana? Pak Cahya. Kalau misalnya ada Boleh silakan. Sesuatu yang berhalangan seperti misalnya ada izin atau apa, itu bagaimana apa instruksinya gitu. Mungkin bisa disepakati. Off cam aja ya, off cam. Off cam. Oke, baik. Berarti silakan kita sepakati ya. Jika ada kendala, jika ada apa? Bentrok kegiatan ya, mungkin begitu Pak. Bentrok kegiatan maksudnya Pak Cahya? Enggak Pak. Ya. Kalau misalnya ada izin ke toilet atau misalkan ingin minum dulu gitu. Oh iya, boleh. Boleh kita sepakati ya. Jika izin ke toilet ya atau ke belakang, saya sambil catat ya. Jika izin ke toilet atau ke belakang, disampaikan chat room ya. Oke. Disampaikan chat room dan di off cam ya. Yeah. Oke, disepakati ya. Ada lagi yang lain? Pak, Ya, silakan. Terinspirasi dari peserta didik di kelas, Pak, biasanya bertanya, Boleh. Ibu, selama pembelajaran apakah boleh seperti minum, gitu, makan Boleh. seperti itu, Pak, biasanya. Jangan, kita sepakati aja. Setuju? Boleh minum? Biar Tapi tidak ngantuk itu, Pak. minum nyemil mungkin ya. Boleh. Tapi kalau makan berat nggak boleh ya. Ya. Baik, kita sepakati ya. Ngerokok boleh Pak, Di ngerokok Pak. saat rukol, jangan kalau merokok. Saat rukol diperbolehkan minum, ngemil ya, ngopi ya, minum ya termasuk ngemil makanan ringan, kecuali makan berat ya. Ya. Silakan kita sepakati ya. Oke. Ada yang lain? Oke. Jika ada cuaca hujan atau apa, off cam dibolehkan kayaknya. Boleh. Jika terkendala sinyal, begitu ya? Atau cuaca diperbolehkan off cam ya. Off cam, tapi tetap harus aktif ya? Ya. Boleh. Oke, saya kira cukup ya. Bagaimana nih kalau bentrok jam waktu sholat? Ditunda, bisa ditunda dulu atau gimana? Boleh, kita sepakati saja. Iya. Jika masuk waktu Sholat berarti break ya, Pak? Ya. Break berapa menit gitu? Boleh. Jika tiba waktu sholat, ya azan 5 menit sebelum azan. Ya. Jika tiba waktu sholat, ya gong azan berarti ya. Ya. Kita berhenti dan melaksanakan sholat terlebih dahulu. Sepakat ya? Sepakat. Oke, baik. Ya, kurang lebih 10 menit ya, cukup ya? Cukup.
Ya, baik. 10 Gimana menit. ibu-ibu 10 menit tuh ibu-ibu kalau Oh, 10 menit cukup nggak kira-kira? ibu ya Kurang atau? Oh, ibu-ibu cukup ya. cukup. Baik. Cukup ya. Saya kira tambahannya hanya 4 tadi. Yang pertama izin ke toilet ya ke belakang disampaikan ke di chat room dan off cam. Yang kedua rukol diperbolehkan minum, ngemil tapi tidak makan berat atau merokok. Itu mah di luar inilah di luar kamar. Yang ketiga, jika terkendala sinyal atau cuaca off cam silakan. Yang keempat, jika tiba waktu sholat kita berhenti melaksanakan sholat semuanya dulu ya, 10 menit. Baik, saya kira cukup ya. Baik. Cukup. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesepakatannya karena ini pun kita aktualisasikan di kelas masing-masing dengan anak-anak. Beda Bu, Pak ya, ceritanya ketika kita download aturan kelas, kemudian di print, dipampang dengan kita mengakomodir masukan-masukan anak-anak ya, kesepakatan kelas itu lebih energinya lebih besar ya ketimbang kita yang membrief langsung ya untuk kesepakatan kelasnya atau aturan-aturan. Tapi kalau berangkat dari ya anak-anak peserta didik ini luar biasa, insya Allah. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke refleksi. Nah, Pak Sarman, saya ada satu aplikasi pembelajaran namanya itu adalah Jamboard. Saya akan Jamboard. Saya akan coba share di chat room Jamboard tersebut. Nanti Bapak Ibu masuk ya, silakan dan ikuti arahan saya untuk mengisi poin nomor pertama dulu. Saya akan share Jamboardnya. Sebentar. Silakan Bapak Ibu untuk masuk ke aplikasi tersebut. Silakan. Nah, udah saya share. Mangga. Udah ada yang bisa masuk? Oh iya, bentar. Saya ini dulu. Siapa saja? Boleh, silakan boleh diakses. Udah saya buka. Kalau sekarang udah bisa. Abdi masih share screen, Pak. Cukup aja, Pak. Gak apa-apa, cukup. Oh, gak apa-apa. Ya. Siap. Makasih banyak, Pak Sarman ya. Saya jadi merepotkan. Sami-sami, Pak. Nanti saya perbaiki dulu nih. Trouble soalnya. Agak susah. Udah bisa akses, Bapak Ibu? Iya, dan hanya lihat. Oke, baik. Dan hanya lihat. Iya, hanya lihat, Pak. Belum di Sebentar. Ini kok hanya editor ya. Iya. Sekarang udah bisa ya. Bapak Ibu, arahannya adalah pertama saya minta Bapak Ibu merefleksikan secara kritis ya. Silakan. Poin yang pertama adalah pertanyaannya, apa kata makna menuntun dalam proses pendidikan bagi anak, bagi saya gitu. Silakan Bapak Ibu. Masih hanya lihat, Pak. Udah saya rubah kok. Saya udah sebentar. Saya baru refresh doang, belum klik. Dicoba lagi. Iya. Oh iya, udah bisa. Udah, silakan. Silakan Bapak Ibu diklik sticky note masing-masing. Di sana kan ada ya sticky note-nya. Kemudian tuliskan namanya, nama Bapak Ibu, kemudian description-nya. Silakan. Sticky note itu yang warna putih ya, yang ada garis 2. Itu sticky note-nya. Ada sticky Bapak note. izin saya tidak tampil. Bentar, Pak. Dicoba lagi. Diklik ulang. Warnanya silakan bebas ya. Jadi sticky note ini Bapak Ibu tuliskan nama Bapak Ibu dulu. Namanya siapa, terus description-nya atau argumentasinya apa, silakan. Silakan Bapak Ibu.
Pak Dindin. Coret-coret. Uji. Ayo silakan. Nah ini udah ada yang mulai mengisi ya. Warna kuning. Tapi kasih nama jangan lupa ya. Dikasih nama. Ya kita sambil belajar ini ya, IT ya. Mengenal beberapa aplikasi. Ini aplikasi pembelajaran. Jamboard. Saya ada, udah Pak, yang saya Pak. Ibu pakai sticky note. Ada Andriani ini, bukan? Liandriani ada nggak? Saya pakai ini, pakai apa ya namanya? Pakai Textbox, sticky note. boleh nggak? Oh, jangan textbox. Textbox, sticky note. Oh ya, maaf. Biar sticky note Oke. itu yang warna Oh iya, Pak, putih ada, garis Pak, ada, dua. Pak. Oh iya. Oke Pak, ada Pak. Silakan. Siap. Saya ulang lagi ya. Ini ya silakan. Ini Pak Didin nulis apa? Pak Didin pakai sticky note. Sticky note. Sticky note. Jangan tulis gitu malah tuh susah. Digedein aja. Oke. Nah ini kayak misalkan contoh. Udah nih. Siapa itu? Gede banget ya. Silakan. Jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil juga ya. Silakan. Bu Sri Ginanjar. Nah ini udah ada. Ya? Iya. Ibu Lia. Ya. Ada. Diperbesar Bu. Oh, perbesar. Perbesar. Nah Pak Irwanda kelihatan tuh. Oh. Dirapihkan ya, silakan. Nah ya Pak ya. Nah, baik, kita sambil mulai aja ya. Baik, saya akan coba bacakan ya Bapak Ibu. Ini pertama saya lihat di sini Ibu Sri Ginanjar. Menurut beliau, menuntun itu menurut saya yaitu mendampingi siswa sesuai dengan minat dan bakat siswa. Sehingga mampu berkembang dengan potensinya. Oke, baik. Di sini juga kemudian berikutnya Pak Irwanda, menuntun dapat dimaknai membawa atau mengarahkan ke jalan yang benar. Oke, baik. Berikutnya siapa ini? Ibu Nani ya. Menurut saya menuntun adalah suatu proses membersami seseorang kepada arah yang ia tuju. Oke. Bu Lia Andriani, menuntun menurut saya adalah mendampingi anak dan mengantar untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Pak Dindin, usaha mengajak seseorang mencapai tujuan, ya. Bu Nur Aisyah Pujiwati memberi contoh mengembangkan kemandirian peserta didik. Nah, oke, baik. Nah, sementara saya akan coba bertanya langsung ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi Bu Sri Ginanjar, menurut beliau menuntun itu mendampingi siswa sesuai dengan minat dan bakat siswa sehingga mampu berkembang dengan potensinya. Bu Sri, silakan, apa yang dimaksud Ibu? Bu Sri, silakan. Bu, suaranya belum ada. Belum ada. Belum ada Ibu. Bu Sri belum ada. Kenapa ya? Oh, belum ada. Oke, baik. Pak, sudah terdengar? Gimana Bu? Bu Sri ada suaranya? Oke. Udah. Silakan. Oh, Bu Jani keluar ya? Kenapa? Baik. Silakan. Mohon maaf Bapak Sri. tadi kepental. Oh iya. Mangga. Bu Sri, silakan. Menuntun dalam pendidikan menurut saya itu adalah tadi di mana kita itu mendampingi atau membimbing siswa sesuai dengan minat dan bakat siswa sehingga mampu berkembang dengan potensinya. Dengan kata lain, kita dalam menuntun itu bukan hanya menuntun Pak, tapi kita juga harus melihat apa yang siswa miliki, kemudian karena kan setiap siswa itu memiliki bakat dan minat yang berbeda Pak. Jadi setiap
dalam menuntun anak itu pasti akan berbeda-beda caranya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Itu pendapat menurut Bu Sri ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin berlanjut ke Pak Irwanda nih, Pak. Kata Bapak tadi menuntun dapat dimaknai membawa atau mengarahkan ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Irwanda. Iya Pak, terima kasih Pak. Betul Pak, menuntun itu dapat dimaknai membawa atau mengarahkan ke jalan yang benar Pak. Seperti apa yang disampaikan oleh Sri Ginanjar itu benar Pak. Nah kita tuntunlah ke arah tersebut gitu kan. Karena apa? Karena di situ secara minatnya, bakatnya kita harus ketahui sehingga jalan yang benarlah yang kita arahkan kepada anak sehingga anak betul-betul sesuai dengan bakat dan minat dan kompetensinya. Mungkin itu aja. Oke, baik, terima kasih Pak Irwanda atas pendapatnya ya. Berikutnya saya ingin ke Bu Lia Andriani. Silakan Bu, menuntun menurut Ibu mendampingi anak dan mengantar untuk mencapai tujuan tertentu. Nah ini maksudnya gimana Bu tujuan tertentu? Silakan Bu. Masih di unmute, suaranya belum kedengar. Lupa ya. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mendampingi dan mengantar untuk mencapai tujuan tertentu dalam kita memberikan pembelajaran. Dari fase ke fase kita dalam memberikan pembelajaran memiliki tujuan-tujuan tertentu yang harus dicapai. Itu sesuai dengan keprofesionalan kita sebagai seorang guru. Karena ketika kita menjadi seorang guru, kita mempunyai target-target visi misi sekolah yang harus kita perjuangkan. Bukan maksud untuk menggiring anak untuk menjadi apa yang kita mau. Tentunya dalam buat visi misi sekolah juga kan atas dasar hasil rembuk bersama dalam semua elemen dalam sebuah organisasi sekolah. Salah satunya pendapat anak melalui penilaian awal itu kan menjadi pedoman kita ya untuk membaca karakteristik anak dan lain-lain. Nah, disitulah ada target-target dan tujuan-tujuan tertentu yang akan dicapai. Dari fase ke fase kita memiliki tujuan yang harus kita tuju. Nah, tugas guru di sini adalah menuntun anak agar mengantarkan dan mendampingi para siswa tersebut untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Seperti itu Pak, kurang lebih yang saya pahami. Baik, terima kasih Bu Lia. Nah ini menuntun di sini tentu bukan nuntun nyebrang doang ya, kayak nyebrang gitu. Kita juga punya kadang-kadang kita hari ini tergelincir ya bahwa pemahaman guru itu mengajar ya, hanya sekedar mengajar, mendidik ya. Konteks menuntun lebih luas ya. Tadi Bapak Ibu sampaikan sesuai potensinya ya, menghantarkan sampai cita-cita yang dituju ya, kemudian memfasilitasi. Nah, ini memang hakikatnya seperti itu gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak berlama-lama di poin pertama. Sekarang ingin coba masuk di slide yang kedua. Tapi Bapak Ibu yang belum tuntas di slide nomor 1 nanti tuntaskan ya, karena ini Jamboard ini juga sebagai laporan pembelajaran kita. Oke. Sekarang poin ke nomor 2. Silakan Bapak Ibu buka. Silakan nomor 2 bisa dibaca. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu sekalian ya. Silakan. Tentu kan Purwakarta, Karawang, Subang kan beda-beda nih ya Bapak Ibu sekalian. Sosial budaya. Silakan, Bangga. Konteks sosial. Pak, link nomor 2 masih tetap yang tadi atau beda? Yang tadi sama. Ada kan di sana, Ibu? Bisa cek, tinggal geser aja.
Nah, ini ada tuh. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf izin tadi kan saya terpental jadi linknya itu di pesannya itu Oh tidak iya. ada. Saya Ya, share lagi ya. Saya ya share lagi Bapak, ya. terima kasih. Oke, baik. Menuntun. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan ini ya, maksudnya kita jangan takut ya. Ini mah kan namanya juga belajar ya, sama-sama belajar. Kita sharing gitu. Jangan wah saya ini apa Oh namanya? gitu ya. Takut buat bicara. Enggak kok. Kita sharing ya, sama-sama belajar. Saya memfasilitasi Bapak Ibu. Nanti kita elaborasi bareng-bareng. Begitu ya, Bapak Ibu. Silakan untuk nomor 2. Pertanyaannya saya ulang kembali. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Di Karawang berarti ya, Bapak Ibu kan kebanyakan di Karawang. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan ya, pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Benar, Bang. Sekolahnya ada yang dekat pantai, pesisir pantai, kan ada yang di perkotaan, di pesisir pantai, ada yang di mana, di pedalaman ya, yang jauh dari keramaian. Itu kan konteks sosial budayanya beda-beda. Baik, silakan Bapak Ibu diisi ya. Bapak terbatas ya ininya Apanya? apa karakternya? Oh, enggak kok. Enggak. Oh iya. Bentar. Bebas. Tadi susah masuk. Ibu tinggal klik aja itu sticky note yang warna putih. Iya tadi jaringan aja jadi agak sedikit. Oh iya ya, nggak apa-apa. Kalau online begini ya, Bapak Ibu, kadang-kadang ada aja gangguan. Nggak apa-apa. Silahkan. Ini ada nama Pak Dindin, tapi nggak ada komentarnya. Pak diisi dulu atuh Pak. Pak Dindin. Pak Dojo diketik ya. Oh, udah diketik siap. Mangga, sok, mangga. Sampai kita ini juga, jadi ada media Jamboard ya, bisa kita pakai juga tuh Bu dalam pembelajaran sambil memahami juga. Nanti kita belajar Padlet Bu ya. Banyak ini media-media pembelajaran. Mangga, silakan. Belum ada yang ini isi. Baik. Kalau tidak ada, saya akan langsung bertanya aja nih ya, Bapak Ibu. Oh, udah ada nih, Masya Allah. Bu Lia diperbesar, Bu Lia. Oh, Bu Jenny terkendala jaringan. Off cam aja, Bu, nggak apa-apa. Off cam. Barangkali. Apa ya, itu yang dapat saya lakukannya belum ketulis soalnya susah nambah karakter, Pak. Baru kejawab yang poin 1. Nanti dielaborasi aja pada saat speak up ya, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Seadanya aja, Pak ya? Iya, seadanya aja. Oh, saya bantu perbesar nih. Oh, ini terbatas karakter emang? Nggak tahu. Susah Ibu tadi. nggak bisa lagi? Setahu saya. Nggak tahu. Pokoknya saya nggak bisa nambah lagi. Udah segitu aja. Oke, ya baik. Baik, saya akan coba baca ya sambil yang lain mengisi. Yang pertama, menurut Bu Lia Andriani, menuntun dalam konteks sosial budaya itu adalah mengantar dan mendampingi siswa memahami dan memaknai kondisi lingkungannya. Sedangkan menurut Bu Neng Nani Aini, Bu Nani, menurut saya menuntun dalam bidang budaya bisa dengan memilih
memilih tema P5 yang sesuai, contohnya kewirausahaan di sekolah saya. Nah, ini menarik ya. Saya bacakan dulu. Yang ketiga berikutnya Pak Dindin menyampaikan mengenalkan undak-usuk bahasa Sunda serta mengajak murid untuk mengenal potensi-potensi yang ada di sekitar. Wah, ini menarik juga nih. Terus Bu Sri Ginanjar menyampaikan bahwa salah satu sosial budaya di wilayahnya saya yaitu dengan pertanian dan industri. Maka salah satunya saya akan memberikan motivasi kedisiplinan dan cita-cita akan lingkungan. Boleh deh. Dari Bu Nani dulu deh. Bu Nani ya. Saya ingin dengar suara Bu Nani. Bapak. Silakan Bu Nani, gimana? Ya, baik Bapak. Menurut saya dalam pengembangan menuntun dalam bidang sosial budaya itu, kenapa tadi saya memilih, kita bisa lakukan caranya dengan memilih tema P5 yang sesuai dengan karakter sosial lingkungan kita. Contohnya di sekolah saya itu di SMP 3 Tirta Jaya, Bapak, terletak di dekat dengan Pantai Sedari. Di wilayah sini itu masyarakat kita sering budaya kita makan bandeng. Kemudian juga sosialnya ada istilah papahare di sini gitu kan. Apa ya, papahare? Papahare makan bersama di sini. Ya. Botram. Jadi, botram kalau di Bandung botram. Ya, jadi kemarin juga bersama tim P5 di sekolah saya memilih ada 3 tema yang sesuai dengan lingkungan sosial budaya sekolah kami. Yang pertama itu kan gaya hidup berkelanjutan. Kemudian yang kedua kewirausahaan. Yang sekarang yang terakhir tema ketiga itu bangunlah jiwa raganya. Ketiga tema itu dipilih berdasarkan ciri khas dari sosial budaya wilayah kami. Begitu. Dan itu juga secara tidak langsung dapat menggali potensi daerah yang ada di sekolah, di sekitar sekolah tentunya. Juga sekaligus mengenalkan khas-khas daerah kepada masyarakat luas, bukan hanya masyarakat Tirta Jaya, tapi masyarakat luas. Dan ini alhamdulillah sangat berdampak Bapak Ibu di sekolah kami, siswa-siswi kami memang cenderung dengan karakteristik yang aktif dan gaya belajarnya itu kinestetik. Jadi mereka itu lebih senang dengan kegiatan P5. Begitu Bapak Ibu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nani, terima kasih. Bapak Ibu mangga barangkali ada yang mau mengelaborasi ini pendapat Bu Nani. Barangkali ada yang ingin menambahkan. Silakan, raise hand. Ini menarik sebetulnya ya. Karena tinggal di pesisir pantai, sekolahnya berdekatan dan mengakses sisi kewirausahaan. Sangat relevan ya Bu ya. Coba saya kalau begitu langsung silakan boleh. Boleh. Bu Sri, silakan. Terima kasih Pak. Betul kata Bu Nani tadi Pak, memang kita ketika ingin memberikan motivasi kepada anak atau kita harus melihat tentang sosial budayanya juga. Dan seperti di sekolah Bu Nani yang di pesisir, kebetulan sekolah saya itu sekolah pertanian Pak, yang otomatis jurusannya juga kita itu pertanian. Kita sosial budaya yang saya angkat itu adalah bagaimana cara budaya pertanian di Karawang. Jadi saya terkait dengan praktek dan sebagainya tuh kita mengadopsi bagaimana pertanian di Karawang digunakan, karena pertanian itu kan berbeda-beda Pak, antara di Karawang, di Bandung itu pasti berbeda. Nah, kita adopsi pertanian yang sesuai dengan lingkungan yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian bagaimana caranya menarik minat bakat siswa? Kita kalau di saya itu kita menggandeng satu perusahaan yang memang sudah bergerak di bidang pertanian Pak. Jadi nanti ada satu mata pelajaran itu memang khusus dari industri yang datang ke sekolah dari satu semester itu, mereka pun ujian pun dari industri. Jadi benar-benar sosial budayanya itu ya lingkungan yang diterapkan di sini yang memang ada di lingkungan. Jadi terus bagaimana Karawang kan terkenal juga dengan industri Pak. Nah
itu kaitannya kenapa kita menggait industri supaya sosial budayanya itu kena semua, dan kita juga bisa mengetahui sebenarnya di lapangan itu seperti apa industri yang industri pertanian itu seperti apa. Jadi supaya siswa juga tidak hanya berpikir industri itu hanya otomotif atau yang lainnya, bahwa industri itu luas seperti itu. Begitu juga dengan pembelajaran kewirausahaannya juga, kita dengan dengan mata pelajaran kewirausahaan dan sebagainya itu kita berkaitan selalu dengan lingkungan sosial budayanya Pak. Itu yang kami adopsi di sini. Mungkin itu tambahannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri sudah mengelaborasi ya, alhamdulillah. Jadi berkembang itu apa yang disampaikan oleh Bu Nani, ini sangat menarik. Nah, saya ingin bergeser, ini cukup menarik nih ya. Yang disampaikan oleh Pak Dindin. Beliau menyampaikan mengenalkan undak-usuk bahasa Sunda serta mengajak murid untuk mengenal potensi-potensi yang ada sekitar. Nah, Pak Dindin gimana maksudnya? Undak-unduk gimana maksudnya? Silakan. Ini kan apa ya? Karawang itu kan bahasa Sundanya beda dengan Purwakarta, Sumedang, Tasik dan sebagainya daerah-daerah Priangan. Ya, saya coba ingin mengenalkan bahasa-bahasanya di undak-usuk bahasanya, dan yang terlebih jauhnya saya pengen di daerah saya itu, daerah Kabupaten Jaya itu, siswa-siswanya ya sadar akan sosial dan budayanya. Kalau kita mau buang sampah sembarangan atau apa itu bahayanya ya yang sangat luar biasa. Kan di Sunda itu kan ada yang namanya hormat pada alam, harusnya kita menghormati alam, ngurus alamnya, ngurus apanya. Ya saya sangat miris sekali melihat daerah Tirtajaya dan pokoknya di desa saya ya, apa sih, murid-murid saya gitu ya, membiasakan membuang sampah itu sangat tidak teratur, apalagi kan sebetulnya program-program pemerintah sangat bagus. Beberapa bulan ke belakang itu pemerintah membersihkan saluran sungainya dengan dana yang cukup besar, menurunkan beko. Setelah bersih, beberapa bulan kemudian kotor lagi sama sampah. Nah, yang saya harapkan nanti mungkin 5 atau 10 tahun ke depan anak siswa saya itu terbiasa, minimal anak siswa saya lah ya, menjadi contoh atau terbiasa dengan mengolah sampah. Kan di Sunda itu sebetulnya Sunda itu sangat bagus gitu ya pendidikan. Jadi karena mungkin anak nggak ngerti aja, belum optimal dalam sosial budaya kesundaannya gitu. Itu. Oke, baik, terima kasih Pak Dindin. Boleh ada yang menambahkan, mengelaborasi? Silakan Bu Aini. Enggak, silakan. Ini Ya, bahasa baik. Indonesia ya, jangan bahasa Arab. Taib. Ya baik, Pak Dindin, betul sama seperti di daerah, mungkin karena memang kita terletak di pesisir yang dari undak-unduk bahasa Sundanya itu bahasa mungkin dibilang ibu kandung juga, tapi Masya Allah luar biasa Pak. Ya itulah dimana tugas kita sebagai guru harus bisa menuntun dan memberi contoh. Kita dulu terlebih dahulu mereka dibiasakan dari mulai kita memulai pelajaran pun mereka harus dibekali tuntutan dari kita gitu, dari gurunya terlebih dahulu. Ini satu pengalaman ketika dari murid SMA itu, misalkan ada study tour ke daerah Garut yang memang bahasa Sundanya halus gitu Pak, tapi Masya Allah di sana mungkin untuk peserta didik di kita itu hal yang biasa Pak, mungkin untuk mereka. Bahkan yang menjadi 3 pilar dalam pendidikan salah satunya keluarga, mungkin mereka tidak mendapat tuntutan itu di dalam keluarga. Nah, makanya kita sebagai pendidik harus bisa memberikan tuntutan itu ya, salah satunya memberikan contoh dari pembelajaran bahasa yang nuloma gitu Pak ya, mungkin kalau ini yang loma gitu seperti itu. Jadi ya tuntutannya dimulai dari diri kita untuk bisa
melestarikan budaya bahasa Sunda yang sopan dan santun. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayani, luar biasa. Saya lanjut ya, bergeser ke Pak Cahya ya. Silakan Pak Cahya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan saya menambahkan dan mengomentari tentang bagaimana relevansi antara konteks sosial budaya dengan pendidikan, terutama pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan secara geografis di wilayah saya yang memang didominasi oleh pertanian dan kelautan, nah kita sebagai guru harus bisa menganalisis dan mengidentifikasi karakteristik yang dimiliki oleh murid. Karena kita meyakini bahwa karakteristik yang dimiliki oleh anak yang hidup di pedesaan, di perkotaan, atau di mana saja itu pasti berbeda. Dan setiap anak dilahirkan dalam kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda. Maka kita mengenal ada yang disebut dengan kodrat murid. Nah, kodrat murid ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengetahui tentang tuntunan-tuntunan yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman ini sangat berkaitan antara satu sama lain, sehingga bagaimana seorang guru harus mampu menuntun, mendidik, dan mengarahkan murid sesuai dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Nah, salah satu nilai Ki Hajar Dewantara yang memang kita kenal yaitu penghargaan terhadap budaya lokal dan tradisi lokal, di mana yang saya ketahui di pantai Tanjung Pakis itu ada yang disebut dengan syukuran kalau misalkan panen ikan atau misalnya syukuran panen padi dan sebagainya, itu pasti ada tradisi yang seperti itu berdasarkan pengamatan yang pernah saya lakukan di sini selama 4 tahun. Jadi berdasarkan observasi yang saya amati di sini, para murid dituntut untuk bagaimana mereka harus mencintai tradisi-tradisi atau mencintai produk-produk yang ada. Oh, hilang Pak suaranya. Freeze, suaranya hilang. Suaranya hilang. Hilang Pak Suaranya Cahya. hilang, jaringan. Pak Cahya off cam aja Pak, nggak apa-apa Pak. Off cam aja Pak. Off cam. Ini dari tadi soalnya Pak jaringannya. Oh gitu. Nggak apa-apa. Diulangi, Silakan Pak, lanjutkan. Mangga diulangi sedikit ke belakang. Ya, sedikit aja Pak ya. Baik, ya, mungkin secara garis besar aja, berdasarkan letak geografis di wilayah kami di SMPN 1 Pakis Jaya itu yang didominasi oleh pertanian kelautan, kita sebagai guru harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh murid, sehingga kita sebagai guru bisa optimal dalam menuntun dan mengarahkan pembelajaran di sekolah. Seperti kita mengajarkan bagaimana cara bergotong royong, cara bekerja sama, berkolaborasi, dan lain sebagainya. Nah, tadi saya menyinggung dalam komentar bahwa refleksi kritis kita sebagai guru dalam nilai-nilai pendidikan warisan Ki Hajar Dewantara, di situ ada yang sebutkan penghargaan terhadap budaya dan tradisi lokal. Nah, di Tanjung Pakis di sini, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, ada semacam tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang masih dipertahankan sampai sekarang ini. Salah satunya adalah syukuran ketika
panen ikan di laut atau misalkan syukuran ketika panen padi di sawah. Nah, seluruh masyarakat berbondong-bondong untuk mengungkapkan rasa syukur atas panen yang dihasilkan. Nah, apa relevansinya? Relevansinya kita sebagai guru harus mampu Pak Cahya perjuangannya ini sinyalnya. Sepertinya itu yang tadi diulang lagi itu. Pak Cahya. Pak Cahya ke unmute. Pak Cahya. Baik. Iya Pak. Ya. Terdengar Ya, tadi Pak jawabannya? ya. Terdengar sangat. Baik. Ya, terima kasih. Cukup Pak. Ya, terima kasih Pak Cukup. Cahya. Wah, Masya Allah ini luar biasa melengkapi ya. Ini memang kalau kita diskusi virtual ya begini resikonya ya Pak, Bu. Kadang-kadang lagi ngomong, tiba-tiba berhenti ya. Kita insya Allah enjoy aja ya, insya Allah. Mudah-mudahan sambil kita nanti insya Allah lama-kelamaan akan terbiasa. Abul ya nurunin lagi ini raisennya. Diturunkan raisennya. Iya, tadi mau menambahkan saja. Kalau Okay. tadi rekan-rekan berkaitan dengan Enggak, silakan. hidup berkelanjutan, bisa sana dulu sebentar. Maaf ya, ada anak-anak. Apa, santai aja. Ya. Anak-anak Kalau dulu. saya lingkupnya kan Pak lebih sederhana ya, kalau guru SD terutama fase A itu yang berkaitan dengan konteks sosial budaya pasti tidak sekompleks rekan-rekan yang di SMK maupun di SMA ya Pak ya. Jadi bahasan saya atau ikhtiar saya dalam memberikan atau menuntun yang berkaitan dengan konteks sosial budaya itu sangat sederhana, yaitu mengajarkan atau menuntun siswa-siswa saya untuk memahami bahwa dia itu sedang tinggal di lingkungan yang majemuk, karena Truk Jambe Timur itu kan banyak sekali pendatang ya Pak ya. Jadi kondisi sosial di Truk Jambe Timur itu sudah bukan Karawang lagi kalau menurut saya ya. Bahkan sudah sangat terkontaminasi oleh bukan terkontaminasi ya, maksudnya sudah banyak unsur budaya lain yang sudah masuk ke wilayah kami. Jadi agar tidak hilang ke Karawang-Karawangannya gitu, kadang saya mengadakan diskusi-diskusi dengan siswa saya yang berkaitan dengan keunikan dari daerah masing-masing berdasarkan background keluarganya. Lalu karena saya warga asli Karawang, saya pun mengemukakan atau menyampaikan dan mengenalkan beberapa budaya-budaya atau kondisi sosial yang ada di lingkungan saya tinggal. Maaf ya Bapak ya, ke distrak Ampura. Nggak apa-apa. Ya itu saja Pak Baik, pandangan terima saya. kasih. Mungkin kalau rekan-rekan saya yang lain kan sudah menengah lanjut ya. Kalau saya masih SD, jadi Baik. bahasanya lebih sederhana, hanya Ya. mengenalkan saja. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bu Lia. Tentu dinamikanya berbeda ya, karena kita kan berbicara jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu pasti akan berbeda. Tapi ketika kita berbicara sosial budaya di lingkungan, kalau satu daerah di daerah yang sama, apalagi lebih mengerucut ya di tataran kecamatan, desa, itu tentu akan punya perasaan yang sama ya. Hanya treatmentnya saja mungkin yang diklasifikasikan berbeda gitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin coba beranjak ke poin yang ketiga. Bapak Ibu sebelumnya mohon maaf ya, kita tidak selesai on time pada 15.00 karena tadi kita mengawalinya juga telat begitu ya. Mohon dimaklum ya. Kita tuntaskan 2 item lagi. Kita bergeser ke pertanyaan nomor 3 yang ada di Jamboard. Silakan Bapak Ibu untuk menjawabnya. Mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, ini kodrat alam, kodrat zaman. Gitu. Silakan Bapak Ibu, karena ini sebetulnya sudah diawali kemarin ya Bapak Ibu ketika membaca modul ini. Nah sekarang kita diskusi. Gitu. Mangga, silakan. Saya akan berikan kesempatan nanti kepada yang belum berkesempatan berbicara ya.
Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja ya, karena ini waktu ya. Kita tidak mesti harus menunggu dulu mengisi Padlet, mengisi Jamboard, di sticky note, ini kelamaan. Tapi nanti Bapak Ibu semuanya harus mengisi Jamboard ini sampai tuntas ya, sebagai bukti konkret pembelajaran kita hari ini. Saya ingin langsung saja ke siapa ya? Yang mau reset, siapa yang mau menjawab? Mengapa pendidikan murid ini perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kenapa? Silakan. Saya berikan kesempatan, Resen. Yang belum, mangga. Bu Jani, silakan Bu Jani. Boleh. Mengapa harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena menurut saya Ya. setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing, sehingga bagaimana cara kita menuntunnya itu pun berbeda-beda, tidak dipaksakan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya itu cara belajarnya ya Bapak ya. Bisa jadi kan misalnya anak yang ini dia tidak suka yang namanya itu teori, atau anak yang lain tidak suka dengan yang namanya itu hitungan. Jadi, nah bagaimana caranya kita menyampaikannya itu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Karena menurut saya zaman sekarang itu kita tidak bisa menerapkan bagaimana cara pendidikan kita yang didapat pada zaman dahulu, itu sangat berbeda kalau menurut saya. Jadi memang harus disesuaikan karena generasi sekarang itu generasi Z ya, kita Gen Z ini nggak bisa dikerasin gitu Pak, gitu sifatnya itu kan dia kodrat alamnya Gen Z itu dia itu gimana ya, semakin dikerasin ya dia semakin memberontak gitu Pak. Jadi bagaimana cara menuntutnya si anak ini, oh biar dia mencapai apa ya, ke arah yang lebih baiknya itu kita tuntunnya itu benar-benar dengan cara yang ya disesuaikan gitu loh dengan sifatnya, dengan zamannya sekarang gitu Pak, kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Jenny ya. Ya. Barangkali yang lain ingin menambahkan, mengelaborasi jawaban Bu Jenny. Boleh Bu Sri? Gantian dulu yang lain. Coba Bu Sri tadi udah ya. Bu Sri nanti ya, sabar dulu ya. Yang lain dulu. Yang belum. Ini ada sedikit ya, jadi kelihatan. Boleh Pak Irwanda, boleh Pak Irwanda. Mangga. Iya Pak, terima kasih. Ya sedikit aja sih Pak, karena pemahaman saya juga belum banyak Pak terkait dengan. Gak apa-apa. Bahwasanya memang mengapa pendidikan atau pendidikan atau murid anak kita itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu kan. Secara harfiah aja kita hidup itu kan di alam. Jelas dari agama Islam aja kita harus bisa menjaga alamnya gitu. Ketika kita menjaga alamnya, otomatis alam tersebut pun akan menjaga kita. Sehingga kita pun, dan Ki Hajar Dewantara pun kayak gitu, beliau memahami hal tersebut gitu kan. Memahami hal tersebut, maka beliau menyampaikan bahwa ketika kita mendidik anak itu, jangan sampai anak itu jauh dari alamnya. Ketika anak itu ada pada alamnya, mereka mengetahui secara budaya, di alam lingkungannya itu seperti apa. Ya kan, secara karakter dari bahasa di alam lingkungannya itu seperti apa. Dari kesemuanya itu otomatis akan memudahkan mereka untuk bisa hidup dan bermasyarakat ke tingkat yang setinggi-tingginya seperti itu. Nah, dari hal tersebut lari lagi kepada zamannya gitu kan. Perjalanan jelas lah kita saja gitu kan dari 0 bulan sampai ke meninggalnya gitu kan. Perjalanan seperti itu. Begitupun dengan istilahnya tahun ke tahun gitu kan, dari tahun sebelum Masehi sampai yang sekarang, bahkan sampai ke sudah dekat katanya dengan akhir zaman, otomatis kan harus terus beradaptasi.
seperti itu. Sedangkan yang Maha Kuasa gitu kan Allah ya jelas memberikan pemahaman tersebut itu gitu. Artinya tidak terbatas gitu. Sehingga ke anak pun kita harus bisa mengarahkan bahwa kita harus bisa menjaga alam kita sehingga kita bisa dijaga oleh alam kita juga. Nah, alam ini kan tadi gitu kan tidak hanya yang disebut sebagai tumbuhan, tidak hanya disebut sebagai bebatuan, tapi termasuk diri kita sendiri pun ini adalah bagian dari alam tersebut gitu. Sehingga ketika kita bisa menjaga alamnya, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Itu mungkin. Nah dari situ lari lagi kepada zamannya. Zaman sekarang dengan zaman dahulu itu sudah jelas berbeda. Walaupun memang ya kan rotasi kehidupan itu tetap berputar pada porosnya. Sama halnya dengan planet-planet yang ada seperti itu. Tapi situasi kondisinya itu berbeda sehingga kita tidak bisa menerapkan artinya keilmuan yang dahulu yang sudah kita dapat terapkan kembali kepada anak-anak kita sekarang. Nah disitulah kita justru harus tetap apa ya kalau kata Anu mengupgrade diri gitu kan sehingga kita juga harus hidup pada zamannya. Kita hidup pada zamannya, ke anak pun harus bisa mengarahkan hidup pada zamannya juga. Jangan sampai kita memaksakan zaman kita dulu mah nggak seperti itu. Terus aja kita paksain ke anak itu kan tadi seperti kata Bu Jenny nggak relevan gitu kan zaman dahulu dengan zaman sekarang tuh gitu. Mungkin itu Pak sedikit saja. Mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya, Pak Irwanda. Ini cukup ini apa namanya? Dalam ya kita maknai. Saya kira Bapak Ibu ya semua punya argumentasi yang mirip-mirip sama gitu pemahamannya. Hanya tinggal kita bagaimana hari ini bisa mengejawantahkannya dengan realita kehidupan, kodrat alam dan kodrat zamannya. Bapak Ibu, saya ingin langsung masuk ke yang terakhir ya. Ini kita udah lewat terlalu lama ini. Kasihan Bapak Ibu sekalian. Ini masih pada di sekolah kan ya? Kebanyakan masih di sekolah. Baik, yang terakhir Bapak Ibu mohon dibaca kembali, silakan. Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Silakan Bapak Ibu. Ini yang terakhir ya. Langsung saja ya, nggak perlu diisi dulu, tapi nanti itu harus diisi Jamboardnya. Boleh saya berikan kesempatan kepada siapa? Pak Suparjo, boleh? Pak, monggo. Siap. Nggak apa-apa. Maksud dari pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran sebagai pendidik artinya begini Pak, pendapat saya kita bagaimana menghargai anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sehingga tadi sebagaimana dipaparkan oleh guru-guru hebat di depan bahwa pembelajaran itu harus relevan sesuai dengan zamannya karena mendidik tidak sesuai dengan zamannya ini akan tidak berguna atau tidak bermanfaat bagi anak di masa yang akan datang. Untuk pendidikan yang sekarang memang bagaimana kita menciptakan generasi Z yaitu siswa dapat berpikir kritis dan dapat melaksanakan hidup yang mandiri Pak. Mungkin cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Suparjo, ramai sekali ya. Diiringi nggak apa-apa. Ya. Baik, Bapak Ibu ada yang mau mengelaborasi dari jawaban Pak Suparjo? Silakan. Bu, belum kedengar ini suara Bu Nur ya, Bu Nur Aisyah. Ya, Nur Pak. Aisyah, boleh? Bu Nur. Menurut saya itu kita dapat mendidik peserta didik sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki peserta didik tersebut, Pak. Jadi kita arahkan anak itu minatnya di mana gitu kan. Kayak seperti anak saya gitu kan, dia tuh minatnya di bidang seni. Saya pengen dia ke kayak ke bidang agama gitu.
tapi dia nggak cocok di situ Pak, ternyata gitu kan ya. Setelah saya selidiki, oh ternyata iya anak itu teh cocoknya lebih condong sukanya ke seni. Jadi saya arahkan dia hobinya di situ. Oke, diikutin gitu kan. Misalkan dia kalau mau belajar masalah PR, mah aku mau gambar dulu. Oke, sok gambar. Nanti setelah mood dia baik, kita pelan-pelan mengarahkan menjelaskan materi yang tadi dijelaskan di sekolah gitu. Kita nggak bisa memaksakan, apalagi zaman sekarang itu kita tuh tidak bisa memaksakan anak ke peserta didik, oh jalannya menjelaskan dengan metode yang menurut saya kayaknya anak-anak bakal bisa bakal menguasai semua. Ternyata pas saya melakukan metode itu tidak semua anak menguasai. Jadi beda-beda. Anak ini pengen dengan metode yang ini, dengan ada yang dengan metode yang itu. Jadi lebih ke memahami karakteristik anak gitu Pak. Minatnya di mana, sukanya di mana. Jangan sampai memaksakan kehendak kita ke anak. Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur. Pak Suparjo bocor suaranya. Baik, bocor. Saya unmute ya. Saya bisa mengunmute juga. Baik Bapak Bu Nur, terima kasih ya tadi jawabannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang menghamba di sini itu jangan salah definisi atau salah menafsirkan juga ya. Bukan menghamba menuhankan selain daripada Allah, tidak ya. Pemahamannya tidak begitu. Tapi betul tadi ya. Pendidik itu semula kita bahas menuntun ya, menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita ya. Kodrat alamnya, kodrat zamannya. Untuk apa? Agar dapat memperbaiki lakunya gitu. Dan tumbuh sesuai apa? Sesuai dengan tentu kodrat anaknya masing-masing gitu. Saya kira demikian Bapak Ibu ya. Untuk sesi awalan ini cukup lah, udah mulai panas nih motor mesinnya. Kita belum, masih perjalanannya masih panjang. Kita jaga stamina. Bapak Ibu 6 bulan ke depan, saya doakan mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Dan harapannya Bapak Ibu bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya tahapan ini. Tadi yang aplikasi Jamboard yang tadi isian itu mohon dituntaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi kasih nama, terus komentarnya apa atau pendapatnya apa gitu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah sesi ini maka kita berakhir sudah untuk pertemuan perdana secara virtual. Kita akan bertemu kembali masuk di ruang kolaborasi kalau tidak salah besok ya, tanggal 21. Betul tidak? Kalau di jadwal. Besok tanggal 21 Juni kalau tidak salah. Betul tidak? Di jadwal mah tidak, Pak. Tidak ada jadwal, Pak. Oh, tidak ada? Tidak. Coba cek lagi. Ada Pak, di ruang kolaborasi tanggal 21-24 yang terdekat itu. Oh iya, 21 ya? Bukan yang di kalender kita ya, yang di LMS-nya ya, bukan ya? Iya, di yang Di LMS mah surat, tanggal 20. yang di surat edaran tuh yang pertama tuh. Di surat edaran adanya. Kalau di LMS ada beberapa rekan yang tidak muncul, Pak. Tadi pun ruang virtual pun tidak ada, Pak. Itu kenapa ya, gitu. Pak? Iya, iya. Sekarang Bapak Ibu masuk ke ini Gimit lewat mana? Diberi link oleh Link Saya atau di manual. LMS, Pak. Saya di LMS. Oh gitu. Berbeda-beda. Ada yang di Siapa yang LMS. masuk di LMS ya Pak? Bu lihat bisa. Bisa, Pak. Di LMS. Di LMS belum ada. Oh gitu. Nanti diupayakan masuknya lewat LMS ya Bapak Ibu ya ke depannya. Gak apa-apa kalau sekarang. Ya nanti terrecord ininya apa pembelajaran kita masuknya di mana. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup ya. Kita akan bertemu kembali di ruang kolaborasi yang pertama besok ya. Pada pukul 4 sore ya, insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Sebagai
pamungkas, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan Pak Suparjo, mohon Siap. berkenan nanti kedepannya diatur ya, besok misalkan ruko pertama berarti hostnya siapa, yang bagian ice breaking siapa, yang doa siapa. Doa itu 2 kali ya, di awal nanti doanya siapa, di akhir siapa doanya gitu. Atau doanya orang yang sama berarti awal dan akhir tugasnya gitu. Jadi setiap pertemuan itu akan secara bergantian, akan menjadi host, pemandu ice breaking ataupun doa gitu. Nanti ya bisa cari referensi lah ya Bapak Ibu ya masing-masing. Saya kira demikian. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya. Saya titip pesan seperti yang saya tadi sampaikan, Bapak Ibu terus explore LMS-nya supaya terbiasa dan jangan lupa secara disiplin Bapak Ibu ikuti setiap time schedule-nya. Kalau hari ini tagihannya apa, tunaikan. Hari ini apa, tunaikan. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Meskipun kita juga timeline-nya itu biasa sampai malam ya, 2, 3, 5, 9. Tapi jangan sampai kita menunda-nunda. Saya kira akan menumpuk ya, atau nanti ada gangguan dan sebagainya, kita yang repot. Saya kira cukup ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Suparjo. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi kita pada hari ini, yaitu semoga dapat kita memahami dan dapat kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah kita, sehingga kita menjadi orang yang memperbaharui diri, mengupdate dalam kemajuan di pendidikan. Mohon maaf kurang lebihnya, saya selaku pengatur acara mohon dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Apabila ada kata dan kalimat yang kurang tersusun, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita dulu ya. Oke, siap. Kita foto dulu. Saya hitung sampai ketiga ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih sudah saya ambil gambarnya. Nanti saya share. Sudah Pak ya? Izin naik Pak. Mangga Wilujeng. Mangga hatur nuhun sadayana. Hatur nuhun Bapak. Hatur nuhun. Hatur nuhun Bapak, izin. Assalamualaikum. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarman, hatur nuhun Pak Sarman. Sami-sami Pak, sami-sami atur nuhun. Sukses. Aya kendala tuh di lapangan? Ada kendala tidak? Alhamdulillah untuk kelompok Abdi sampai saat ini masih aman, Pak. Ya. Iya, alhamdulillah. Bu Paling Mira, Bu Mira aja ya, yang Bu Widya itu sama Pak Irfan kayaknya dia mundur sepertinya gitu. Tapi kita mah bukan posisi di yang salah, Pak. Betul. Ya. Bu Mira mana? Hadir ya Bu Mira? Ya, lagi di jalan kayaknya. Kita mah bukan di posisi yang salah, jadi tidak akan disalahkan sebetulnya. Betul Pak. Nggak ada masalah. Tapi kita punya kewajiban untuk memfasilitasi. Gitu. Pak Sarman, hatur nuhun. Sami-sami atas Pak. dibantos. Sami-sami. Duka kunaon itu yang ada daktut tiasa buka. Iya. Biasalah upami Iya. teh sok aya gangguan. Iya. Pak Sarman, mangga atuhnya eta panten. Ya, Ada yang mau sampaikan nggak Pak? Kira-kira cukup ya? cukup Pak, nanti Upami loka iraha Bapak. Pelaksanaan loka hari udah belum? Sabtu Pak. Oh, Sabtu, ya. Tanggal 22 sudah ada undangannya ya. Iya, baik. Itu kan yang inisiasi PP kan ya? Betul Pak ya. Ya. Mudah-mudahan lancar Pak. Amin. Tempatnya di mana? Di SDIT Nurul Imam Pak di Oh iya, Karawang SDIT Kota, Nurul Imam. Oke. Ya, atur nuhun Pak. Sami-sami Mangga. Pak. Sami-sami. Sehat-sehat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.